Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang pertama. Kitab Daniel pasal 1 dengan perikop di Istana Babel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka
dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang teguh dalam prinsip berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 1 ayat 8 dengan bunyi nas. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, The Review and Herald 2 April tahun 1889, The Youth Instructor 18 Agustus tahun 1898, The Youth Instructor 12 November tahun 1907, The Youth Instructor 6 September tahun 1900, The Youth Instructor 20 Agustus tahun 1903, dan Letter 57 tahun 1896, dan The Review and Herald 22 Maret tahun 1898, yang dirangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1166, alinea ke-6 sampai halaman 1168, alinea pertama, menjelaskan sesuai terang pewahyuan ilahi. Ketika Daniel berada di Babel, ia dilanda godaan yang tidak pernah kita bayangkan. Dan Daniel menyadari bahwa ia harus menjaga tubuhnya tetap di bawah kendali. Ia bertekad dalam hatinya bahwa ia tidak akan minum anggur raja atau makan makanannya yang lezat. Sebab Daniel tahu bahwa untuk menjadi seorang pemenang, ia harus memiliki wawasan mental yang jelas supaya ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Sementara Daniel mengerjakan bagiannya, Tuhan juga bekerja dan memberinya pengetahuan dan keterampilan dalam semua pembelajaran dan hikmat, yaitu Daniel diberikan oleh Tuhan pemahaman dalam semua penglihatan dan mimpi. Ini adalah cara Tuhan bekerja bagi Daniel. Dan Tuhan tetap menginginkan untuk hal ini dilakukan pada zaman sekarang. Sebab manusia harus bekerja sama dengan Tuhan dalam menjalankan rencana keselamatan. Sahabat-sahabat firman, saat Daniel dan rekan-rekannya diuji, mereka menempatkan diri mereka sepenuhnya di sisi keadilan dan kebenaran. Mereka tidak bertindak sembarangan, tetapi dengan cerdas. Mereka memutuskan bahwa karena daging-dagingan yang dihidangkan kepada mereka bukanlah makanan yang diperbolehkan bagi mereka di masa lalu, dan itu tetap berlaku dan tidak boleh menjadi makanan mereka di masa yang akan datang. Dan juga karena anggur telah dilarang untuk semua orang yang terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan, maka mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan melakukan dan mengambil bagian daripadanya. Sebab nasib anak-anak Harun telah ditunjukkan di hadapan mereka
dan mereka tahu bahwa penggunaan anggur akan membingungkan indera mereka, dan bahwa pemuasan nafsu makan akan menutupi daya pengamatan mereka. Hal-hal khusus ini dicatat dalam sejarah anak-anak Israel sebagai peringatan bagi setiap remaja untuk menghindari semua kebiasaan dan praktik serta kegemaran yang dengan cara apapun akan mencemarkan nama baik Allah. Daniel dan teman-temannya tidak tahu apa yang akan menjadi hasil dari keputusan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa itu akan mengorbankan nyawa mereka. Tetapi mereka bertekad untuk tetap berada di jalan pertarakan yang tegas, bahkan ketika mereka berada di istana Babel yang tidak bermoral itu. Pegawai istana ini melihat pada Daniel akan sifat-sifat yang baik dari tabiatnya, dan dia melihat bahwa Daniel berusaha untuk berbuat baik dan suka menolong, dan bahwa kata-kata Daniel penuh hormat dan sopan, dan sikapnya memiliki keanggunan dan kelemah lembutan. Tingkah laku baik dari pemuda Ibrani itulah yang membuat dirinya disukai dan dicintai oleh pegawai istana itu. Dalam menghadapi penggodaan, Daniel mengambil langkah ini. Daniel tidak bertindak gegabah, sebab ia tahu bahwa pada saat ia dipanggil untuk menghadap raja, keuntungan dari hidup sehat akan terlihat, sebab akan diikuti oleh akibat. Untuk itu Daniel berkata kepada Melsar penjaga yang telah diberi tanggung jawab untuk mengawasi dirinya dan teman-temannya, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel tahu bahwa 10 hari akan menjadi waktu yang cukup untuk membuktikan manfaat dari menuruti batasan-batasan yang Allah tentukan. Dan setelah melakukan ini, Daniel dan teman-temannya dapat melakukan lebih banyak lagi. Mereka tidak memilih ikut sebagai rekan dari mereka yang merupakan agen dari Raja Kegelapan. Mereka juga tidak pergi bersama kebanyakan orang untuk melakukan kejahatan, tapi mereka menjamin persahabatan dengan Melsar pegawai istana yang mengawasi mereka sebagai teman mereka, dan tidak ada gesekan antara dia dan mereka. Malah, mereka pergi kepadanya untuk meminta nasihat, dan pada saat yang sama mereka mencerahkan Melsar dengan kebijaksanaan dari perilaku mereka. Sahabat-sahabat firman, ketika keempat pemuda Ibrani itu menerima pendidikan untuk istana Raja Babilonia, mereka tidak merasa bahwa berkat Tuhan adalah pengganti dari upaya tanggung jawab yang diminta dari mereka. Mereka rajin belajar, dan karena mereka memahami bahwa melalui kasih karunia Allah, nasib mereka bergantung pada kemauan dan tindakan mereka sendiri. Mereka harus menggunakan semua kemampuan mereka untuk bekerja. Dan dengan tuntutan yang menguasai mereka, mereka harus memanfaatkan kesempatan mereka untuk belajar dan bekerja. Sementara para remaja ini mengerjakan keselamatan mereka, Tuhan bekerja di dalam mereka untuk kemauan dalam melakukan kesenangan baginya. Di sini terungkap syarat kesuksesan. Untuk menjadikan anugerah Tuhan milik kita harus melakukan bagian kita. Tuhan tidak mengusulkan untuk melakukan bagi kita baik keinginan maupun perbuatan. Kasih karunia-Nya diberikan untuk bekerja di dalam kita untuk kemauan dan untuk melakukan, tetapi tidak pernah sebagai pengganti upaya kita. Jiwa kita harus dibangkitkan untuk bekerja sama. Roh Kudus bekerja di dalam kita agar kita dapat mengerjakan keselamatan kita itu. Ini adalah pelajaran praktis yang ingin diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Daniel dan ketiga temannya memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. Meskipun sangat dihormati dalam pekerjaan ini, mereka sama sekali tidak menjadi tinggi hati. Mereka adalah sarjana-sarjana, terampil dalam perkara-perkara sekuler dan juga pengetahuan agama. Mereka telah mempelajari banyak pengetahuan tanpa dirusak oleh pengetahuan-pengetahuan itu. Mereka sangat seimbang karena mereka telah menyerahkan diri kepada kendali Roh Kudus. Para pemuda ini memberikan kepada Tuhan semua kemuliaan atas anugerah, baik sekuler, ilmiah, dan agama mereka. Pembelajaran mereka tidak datang secara kebetulan.
Mereka memperoleh pengetahuan dan kuasa oleh karena mereka setia. Untuk itulah Tuhan memberi mereka keterampilan dan pengertian. Keempat orang Ibrani ini menghidupkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjunjung tinggi serta menghormati mereka. Pelajaran dari kisah mereka untuk kita adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Kerohanian dan akal budi tumbuh bersama seperti dalam kasus Daniel. Dalam proporsi yang tepat, ketika karakter rohani dikembangkan, maka kemampuan intelektual pun akan meningkat. Jadi sahabat-sahabat firman, mengapa Daniel dan teman-temannya begitu sukses dalam ujian akademis dan mencetak prestasi 10 kali lebih unggul dari orang-orang muda lainnya? Pencapaian mereka bukanlah kebetulan, bukan juga sebuah keberuntungan dan bukan oleh keajaiban, tapi inilah rahasia mereka. Yang pertama, penyerahan diri dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, iman mereka yang bertumbuh dalam menghadapi ujian dan campur tangan Tuhan. Jadi, sahabat-sahabatku, komitmen untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepadanya di masa genting akan mendapat perhatian Tuhan. Secara khusus seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, maka kemampuan Tuhan akan berikan untuk memperkenalkan dia sebagai si pemberi hikmat itu. Kisah Daniel dan ketiga sahabatnya bukan hanya sekedar kisah yang telah terjadi di waktu yang lampau dan telah jauh berlalu. Tapi kisah ini juga bisa menjadi pengalaman engkau, pengalaman saya, walau dalam kasus yang berbeda, bila kita percaya dan mentaati Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga sahabatnya. Maka kita dapat menjadi seperti mereka bila kita termotivasi untuk memilih tetap setia sepenuhnya kepada Tuhan melalui rekam jejak kita dalam tangannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalam